for nothing. He's dying. Father, please. Hosea 11 ayat 1. Koneksi Mesir. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Sementara cerita asal-usul bangsa Israel dimulai di Mesir. Matius 2 ayat 13-15 juga mengaitkan pengasingan Yesus di Mesir dengan nubuat Hosea. Mazmur 2. Raja-raja akan tunduk kepada Putra Allah. Pemazmur berbicara tentang raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan memanggil yang diurapi anaknya dengan mengatakan, "Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu." Dan memperingatkan, "Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana." Kita melihat Herodes mencoba untuk menghancurkan Yesus, sementara raja-raja yang bijaksana dari timur memilih untuk memberi hormat di palungan. Yesaya 7 ayat 14. Kelahiran dari seorang perawan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius secara langsung menghubungkan kelahiran Yesus dengan nubuat Yesaya pada Matius 1 ayat 22 dan 23. Suatu peristiwa supranatural yang membuatnya lebih menakjubkan adalah hal itu dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Nubuat yang terkenal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Digaungkan dalam janji malaikat kepada Maria dan dalam pesan kepada para gembala. Kabar baik ini diberitahu oleh Yesaya bertahun-tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan putra atau anak yang dijanjikan juga membawa nama-nama ilahi Tuhan. Yesaya 11 ayat 1. Cabang dari Isai berbuah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Pada 2 Samuel 7 ayat 12-16. Juga tampaknya menunjukkan garis keturunan yang kekal bagi Daud, dan bahwa Mesias akan mendirikan kerajaannya sebagai pewaris Daud. Baik Matius maupun Lukas mencantumkan Daud dalam silsilah Yesus. Maleakhi 3 ayat 1. Kristus datang ke bait suci. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Meskipun Kristus datang ke bait suci berkali-kali dalam hidupnya, hanya 2 orang yang mendaftarkan kedatangannya yang pertama di sana untuk hak pembersihan sebagai seorang bayi, Hana dan Simeon. Simeon telah ditunjukkan bahwa dia akan melihat Kristus sebelum dia mati, dan dia merayakannya ketika dia melihatnya. Bilangan 24 ayat 17. Bintang Natal. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Seth. Selama masa awal dan pembentukan dalam sejarah Israel ini, sebuah bintang dinubuatkan keluar dari Yakub, menunjuk ke seorang raja.
Ini mungkin salah satu nubuatan yang memulai perjalanan orang Majus. Mika 5 ayat 2. Mesias akan datang dari Betlehem. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ketika Herodes mengarahkan orang Majus ke Betlehem, para orang pintarnya mungkin bekerja dari ayat ini. Lukas 1 ayat 67-79. Nubuat Zakharia. Nyanyian Zakharia menyatakan bahwa Allah telah menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Dia juga menyatakan bahwa putranya sendiri, Yohanes, akan menjadi suara di padang gurun pada Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 53 ayat 3. Kedudukan yang rendah. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Banyak yang mengaitkan nubuat Yesaya dengan kehidupan kesederhanaan Yesus. Fakta bahwa dia dibesarkan di Nazaret di Galilea dan dilahirkan di palungan berarti permulaannya adalah rendah hati dan sama sekali tidak seperti penerus kerajaan yang diharapkan orang-orang Yahudi yang terdapat pada Matius 2 ayat 23.